Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwini Mitrawati, CGP Angkatan 1 Kabupaten Bekasi. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal menarik yang dapat ditarik dari pembelajaran di modul ini serta benang merah keterkaitan antar materi antara materi lalu dengan materi di modul 3.3 ini adalah diantaranya adapun hal menarik yang dapat saya tarik dalam pembelajaran di modul 3.3 ini yaitu banyak sekali saya dapatkan referensi bentuk-bentuk program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian saya juga mendapatkan pengetahuan mengenai strategi yang digunakan dalam mengelola suatu program sekolah, di mana salah satunya adalah strategi MELR, yaitu di mana M-nya adalah monitoring, yaitu suatu proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Kemudian tahap berikutnya adalah E, evaluation, suatu proses retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Kemudian tahap L adalah learning, terdiri dari fakta, yaitu catatan objektif tentang apa yang terjadi. Kemudian feeling atau perasaan, reaksi emosional terhadap suatu situasi tertentu. Kemudian finding atau temuan, pembelajaran konkret yang dapat diambil dari suatu situasi tersebut. Dan future atau masa depan, menyusun pembelajaran yang akan digunakan di masa depan. Nah, yang tahap terakhir adalah report atau tahap laporan, di mana laporan itu adalah suatu pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan suatu persoalan. Nah, itu kemudian dalam strategi yang tadi disampaikan dalam merencanakan suatu program, kita juga harus melakukan identifikasi manajemen resiko ketika merencanakan suatu program yang akan dijalankan. Adapun tipe resiko yang terjadi, yang pertama adalah resiko strategis, yaitu resiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Kemudian resiko keuangan, yaitu resiko yang mungkin akan berakibat pada berkurangnya aset. Ketiga, resiko operasional, resiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Dan keempat, resiko pemenuhan, resiko yang berdampak pada kemampuan proses atau prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, resiko reputasi, risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Adapun tahapan manajemen risiko, yaitu yang pertama melakukan identifikasi jenis risiko, kemudian yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga melakukan strategi dalam pengendalian risiko, dan keempat melakukan evaluasi secara terus-menerus, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu apa kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, adapun kaitannya adalah hasil pemetaan sumber daya sekolah yang sudah dilakukan dapat dijadikan dasar sebagai acuan dalam melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam merencanakan suatu program yang berdampak pada murid. Dengan demikian, sekolah telah melakukan manajemen perubahan berbasis inquiry apresiatif yang berfokus pada upaya kooperatif, menemukan hal positif dalam suatu organisasi, dalam merencanakan suatu program melalui tahapan bagja. Oke, jadi pemetaan tersebut misalnya saja dalam program yang sudah saya rencanakan, di sini program sekolahnya dari 7 aset yang sudah dipetakan. Saya membuat program yang daya dukungnya berasal dari modal manusia, modal fisik, dan modal sosial. Jadi dari 3 modal ini saya gunakan untuk merencanakan program yang berdampak pada murid, yaitu program sebijak, yaitu semua bisa menjadi ketua, yang melatih atau
mengedepankan kepemimpinan dari siswa. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin di kelasnya. Nah, kemudian hubungan materi di dalam modul ini dengan modul lain yaitu nah, di sini modul 33 ini berhubungan dengan modul di materi filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid sesuai dengan kode alam dan kode zaman, sesuai dengan dan mewujudkan murid yang merdeka sehingga terlaksana dengan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, kemudian filosofi ini terwujud melalui cara berpikir inquiry apresiatif dari suatu organisasi melalui tahapan bagja inquiry apresiatif dapat dimulai prakarsa perubahan positif dan menguatkan semangat gotong royong dari semua stakeholder yang ada di sekolah, kemudian sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah melalui tercapainya pelaksanaan program-program yang berpihak pada murid. Kemudian berhubungan dengan hal ini juga berhubungan dengan pengelolaan aset sumber daya manusia, sumber daya sekolah, di mana pengelolaan ini dijadikan sebagai dasar dalam pemetaan aset-aset yang menjadi daya dukung dalam melaksanakan program yang berdampak pada murid. Ya, semua materi tersebut berkaitan dengan materi di modul 33 ini, yaitu dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Selanjutnya, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Oke. Peran sebagai guru penggerak sendiri yaitu sebagai guru penggerak kita harus secara mandiri, kolaboratif, dan inovatif mengelola perubahan dari lingkungan yang positif untuk mencapai tujuan terwujudnya murid yang berprofil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang merdeka belajar serta berpusat pada murid. Nah, hal itu peran tersebut dapat diwujudkan dengan melalui langkah pertama adalah melakukan pemetaan aset sekolah, ya. Kemudian mengelola aset sekolah tersebut, melakukan pemanfaatan potensi positif yang ada dalam aset sekolah untuk dijadikan daya dukung dalam melakukan rencana manajemen perubahan melalui program-program yang berpihak pada murid, sehingga dapat mewujudkan visi bersama dari semua stakeholder melalui tahapan bagja dan cara berpikir inquiry apresiatif dapat dimulai melalui prakarsa perubahan positif dan menguatkan semangat gotong royong dari semua pihak. Dengan menggunakan tahapan bagja tadi, yaitu menggunakan tahapan yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Setelah tahapan bagja ini dilakukan, kemudian dilakukan pengelolaan program yang berdampak pada murid, pada akhirnya dapat terwujudnya murid yang merdeka dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Dari tahapan tersebut, maka di sini peran guru penggerak dapat dilaksanakan dan dengan baik. Demikianlah koneksi antar materi modul 33 ini. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.